Oke, ini kayaknya gue pertama kali nih ya, podcast kan biasa guest-guest gue banyak lah orang-orang yang lama di market, ini gue pertama kali podcast-in mantan murid ya ini kan Wah, di Akademi Kripto. oke. Lu tuh yang datang dari zaman masih di Senayan kan acara kita ya? Iya 2023 itu ya? 2023 berarti member dari kapan? 2023? Ingat nggak kapan? Agustus nih. Agustus Masih 2023? zaman-zaman Telegram waktu itu. Oke. Bahkan belum pindah Discord ya waktu Belum itu ya? belum, waktu itu masih Telegram. Oke, ini dulu salah satu anak yang paling aktif. Jadi waktu itu kayaknya kita bikin di Senayan tuh ada talk show kan gua kan. Iya, Terus ada yang sesi yang lumayan lama tuh. Yang apa sih sesi si kakak gua bahkan lupa tuh. itu kayak ngajarin lah, ada chart pattern lah, Iya, candlestick pattern gituan. gue inget dia tuh bikin pertanyaan, yang jawab tuh cuma satu orang selalu. Dan lu jawab paling cepat. Lu terus kan, lu yang kayak angkat Oh iya. tangan terus ya. Jadi proaktif gitu, salah satu murid yang proaktif. Nah, gue pengen tanya, sekarang umur lu berapa? 19 kok. 19 Ya. tahun. Dulu sebelum background lu apa sih? Kenapa lu bisa tiba-tiba tertarik dengan dunia financial market tuh kenapa? Dan di umur berapa pertama kali tertarik? Awal itu umur 14 tahun ya. Iya. Jadi waktu itu karena COVID, jadi di rumah memang lagi banyak waktu lah. Waktu itu sering scroll TikTok juga, memang waktu itu lagi saham lah, paling rame. Saham Awal tuh lagi rame. lagi rame. Iya. Cuman waktu itu belum berani nyemplung. Sampai waktu itu om aku tuh emang ada ngajakin lah buat kayak trade forex kayak gitu. Oke. Trade forex ya udah aku akhirnya tertarik karena dia kan ngasih taunya oh ini bisa dapat gede segala macam. Kaya nggak tapi om lu ngasih tau gede? Ya nggak tahu juga lah. Ya nggak tahu juga. Waktu itu aku ada uang tabungan sekitar 800.000. Kan lagi COVID kan gak dikasih uang jajan kan Iya. karena di rumah terus. Terus ya gitu aku masih ada uang 800.000 aku masukin semua. Oke. Gitu. Aku tradingin tiba-tiba 4x dalam sebulan. Jadi aku kayak cuman long short tuh menang terus anehnya. Padahal aku gak ngerti apa-apa. Oke. Basically gambling tapi bener terus. Ternyata itu apa itu? Tipu lah. Oh, jadi lu Nah, ditipu scam om itu. sendiri. Berarti bukan orang kaya gitu om lu. Nah, background orang tua lu tuh apa sih sebenarnya? Lu apakah anak pengusaha atau Enggak apa? sih, enggak. Kalau mama aku tuh jualan daging di pasar kok. Oke. Jualan Di daging. Bandung berarti lu Di waktu itu ya? Bandung. Yes, di Bandung. Karena kalau gua nggak salah waktu itu kan kita sempat ada komunitas juga kan regional ya. Lu Ya, salah satu yang ini kan yang manage Bandung kan ya waktu aku itu. ketua Aceh Bandung waktu itu. Oke. Jadi lu ketua Aceh Bandung. Mhm. Dulu nyokap lu tuh pedagang di pasar. Ya. Lu pertama masuk market karena ditipu sama om lu. Iya, iya bukan nama om aku sih sebenarnya. Iya. Dia juga ikutan temennya lagi. Oke, jadi ini yang kayak robot-robot trading MLM gitu. Oh, enggak, MLM bahkan. bukan robot trading ya, tapi kayaknya MLM yang ada referral, ada anaknya lagi gitu loh. Oke, paham. Yang skema-skema begitu kan. Iya, Nah, tapi apa yang akhirnya bikin lu, oke, gue malah tertarik nih sama capital market. karena waktu itu memang algoritma TikToknya Oke. memang lagi saham semua, forex semua. Sempet belajar saham dikit-dikit cuman ya gak terjun secara mendalam gitu. Iya. Yang terjun mendalam tuh kripto waktu itu pas lagi rame-ramenya pas peak bull market 2021 sebenarnya aku masuk tuh. Peak bull market 2021. Iya, cuman ya aku masuk kecil-kecilan karena takut lah. Kamu waktu itu kena scam. Aku udah mikir kayak, wah ini financial market tuh scam. Jadi aku cuman coba dikit-dikit gitu. Kenapa lu kapan lu pertama kali ketemu Aceh? Akademi Kripto tuh lu ketemunya kapan waktu itu? Waktu itu tuh 2023 kayaknya Maret atau April gitu. Pas lagi ada video yang acara pertama kali di Senayan. Yang Koko bahas tentang apa ya? Argentina peso. Oh iya. Yang awal banget launching. Yang logo Aceh masih warna Oke, biru kan itu. 2 kali kan kita bikin di sana. Satu yang Nah, intensif yang kelas yang lu nanya-nanya sama yang satu sebelumnya. lagi tuh yang Argentina peso. Iya, Oke. itu aku nonton YouTube-nya. Karena Oke. aku kan belum di sana kan. Iya. Jadi aku nonton YouTube-nya, aku mulai tertarik. Dan waktu itu emang aku udah ikutin Koko tuh dari 2022 akhir lah. Itu Oke. emang udah ngikutin. Jadi ya udah aku ikutin terus nonton YouTube-nya, sampai akhirnya yang video di Senayan itu juga aku udah tertarik. Cuman aku masih rada skeptis lah, Iya. gitu. Sampai akhirnya ya ikutin lagi terus videonya, sampai akhirnya ya udahlah, I decided buat join waktu itu. Oke. Pertama kali lu di Aceh, lu kan belajar nih. Apa Mhm. yang bikin lu paling tertarik gitu waktu itu? Awal modul sih, Oke. modulnya. Apa yang lu pelajarin waktu itu? Waktu itu ya pertama kan memang modulnya Koko dulu, yang Oke. awal yang background-nya kuning itu aku Iya. ingat. Itu tuh aku bener-bener belajar ya fundamentalnya Bitcoin, ada Goldilocks season dan lain-lain tuh lengkap lah. Oke. Itu aku sampai catat ya itu walaupun sebenarnya kayak video 15-20 menit, tapi aku nonton tuh bisa sampai 2 sampai 3 jam. Jadi aku pause catat di buku, pause lagi catat lagi. Lu tuh yang bawa itu kan, lu terus gue ingat lu tuh bawa kayak catatan kan waktu yang pas Catatan di sama acaranya laptop. kan? Lu nanya terus kan, Iya, nanya itu kan terus. sekalian nyatet lah. Oke. Iya, kayak Oke. gitu. Itu Jadi dari modul. modul pertama lu nonton bisa sampai 2 jam tuh?
Jadi satu video tuh bisa 2 jam padahal cuma 20 menit kan sebenarnya. Oke. Gara-gara di-pause, diulang-ulang, Oke. gitu. Menarik ya, jadi lu belajarnya bener-bener intensif ibaratnya? Iya, itu lumayan, gila itu belajar. Nah, apa tantangan awal lu pas lu mulai trading nih, apa nih tantangan? Karena waktu pertama kan itu ya bukan trading, ada tipu lah itu kan. Iya iya, Lu ke beda. saham juga, Iya. berarti lu udah coba beberapa market tapi Mhm, ternyata paling nyaman di kripto. yes. Nah lu, apa sih tantangan awal-awal lu tuh pas belajar kripto tuh apa yang susah? Kendaliin emosi sih. Karena emang pada dasarnya manusia kan emang makhluk yang emosional bisa dibilang. Ya, Trader tuh emang dibilang kata orang-orang tuh kayak orang aneh ya kan. Gak oke. boleh ada emosi sekali, cuman bisa lihat ya angka, ya bener-bener angka, gak boleh lihat itu tuh uang. Hmm, Di saat kita lihat itu uang ya, kita bakal kena fear and greed-nya kan. oke. Ya gitu. Jadi lu Kontrolnya itu. lu nganggap market tuh kayak main game lah ibaratnya? Yes, tapi awal-awal kan gak gitu. Oke. Sebelum bener-bener ngerti, sebelum bener-bener paham, ya itu masih ya emosi naik turun. Jadi Itu yang kalau paling kalau susah. kalau ijo tuh lu Wah malah ya deg-degan. Sama kayak deg-degan? jadi kayak gambling sih, Oke kayak oke. gitu awal-awal. Jadi spekulatif banget rasanya awal-awal? Mhm, iya. Ketika lu belajar hilangin emosinya, baru lu mulai bisa trading lebih stabil? Iya belajarnya sih by learning by doing aja sih, tapi bisa lebih enak sih udah gitu. Ada momen nggak di dalam perjalanan trading lu ini yang tiba-tiba, "Oh, ini gua tuh mulai ketemu style-nya, terus Mhm. mulai bisa profit konsisten" tuh kapan? Oke, jadi di awal-awal pas lagi Prof Kakak bikin banyak banget modul itu, Ya. aku bener-bener pelajarin semua, sama aku catat juga semua. Semuanya? Berapa jam? Total lu nonton modul aja berapa jam? Wah, ratusan bahkan mungkin ribuan jam, nggak tahu, pokoknya Ratusan jam berarti? Ribuan jam? lebih kayaknya. Itu Oke. sehari aku bisa spend like 6 sampai 8 jam, itu pun belum dipotong jam sekolah. Aku kan Oke. jam 7 sekolah. Oh, lu masih SMA ya waktu itu ya? Iya, aku SMA. Oke. Itu sampai jam 3 pulang nge-gym, Oke. dari jam 5 sampai malam jam 1 bahkan. Itu Sampai jam 1 ya? nonton terus, belajar terus, charting terus, nggak berhenti. Oke. Jadi kapan momennya lu kayak, "Oke, gua ketemu style gua nih." Yang pas ketemunya banget tuh 2024 Q1 lah, Oke. awal-awal. Itu awal-awal pas lagi yang marketnya lagi enak banget sebelumnya, lagi Iya. enak banget, itu udah mulai ketemu trading style-nya, Iya. sampai akhirnya ya marketnya kurang enak selama 6 bulan itu malah nemu lebih banyak lagi trading lebih apa ya, fokus lah trading style-nya. Gue pengen tanya deh, lu kan murid Aceh salah satu yang ya lu lumayan gila kan nonton modulnya, Mhm, terus lu datang ke semua semua acara kita lu iya, dateng, bahkan lu bikin komunitas-komunitas sendiri di mhm, Bandung ya kan buat saling sharing biar bisa yes. saling belajar dan segala macam. Gue pengen tanya seberapa penting menurut lu kayak lu tuh belajar di Aceh itu apakah itu ngubah bener-bener style lu? Seberapa penting gitu? Bukan style sih, merubahnya hidup lebih tepatnya, Oke, merubah hidup. Karena sebelumnya ya aku cari duit, ini background story sedikit, dulu iya. aku pernah main game juga, ikut turnamen PUBG kalau tahu, PUBG Oke, Mobile, iya. Dapatlah duit dikit lah, waktu itu berapa ratus ribu, oke. tapi di saat udah join Aceh memang lumayan duitnya, 2 digit pertama dari Aceh, 3 digit, 4 digit, sampai kan 5 digit gitu sekarang. Ya. Itu semua dari Aceh, bener-bener merubah hidup lah sebenarnya. Seberapa penting tapi menurut lu? Penting banget, bener-bener penting banget karena ya tanpa Aceh ya mungkin nggak ada di titik sekarang, Iya, dan aku dapat banyak banget koin render. iya, Ini aku cerita sedikit ya, iya. waktu itu aku trading sampai $2.000 lah, Oke, duit $2.000, waktu itu nge-call render kan, iya, masuk all in 2.000-nya. oke, Ya walaupun itu rada gila lah ya, itu kan kayak cacing-cacing naga-naga, iya, kebetulan jadi naga. oke. Itu jadi dapat 100 juta pertama tuh dari render, 100 juta pertama itu? dari render. Next Oke, Ondo masuk lagi. oke, Tapi waktu itu ya gak masuk semua lagi kan udah lumayan lah 100 juta, masuk 50. oke, Itu tuh dapat 6x kayaknya, oke, itu lumayan itu, Ondo. BGB dapat 2x gak terlalu banyak. oke, Last Manta. oke. Manta tuh orang-orang pada rugi tapi aku untung kebetulan. Oke. Aku Lu masuk masuk di berapa? 1,8 ya, Sampai? 3,6 aku moonback, terus udah gitu naik ke 4 kan. Moonback tuh coba jelasin ke yang awam nih, yang nggak ngerti. Oh ya moonback tuh jadi intinya misal, aku masuk 100 juta, kan jadi plus 100% nih. Kayak aku dari 1,8 aku jual 3,6 itu plus 100%, kita jual setengahnya, berarti jual modalnya, kita amanin modal kita gitu. Oke, Keempat, aku gak jual, aku masih greedy lah bisa oke. dibilang. Gak mau jual sampai akhirnya balik ke 3,6, aku mikir, "Ah udahlah jual aja lah." Jadi 2x dapat di Manta. Nah ini kan gue sebenarnya banyak di luar nih ya, yang gue Mhm. dengar kayak, "Oh murid Aceh itu mana yang sukses?" Kan tapi sebenarnya banyak kan ya, angkatan lo ada banyak? Banyak, aku kenal personal deket bahkan, banyak Oke, yang sukses. oke, Karena dari dulu aku salah satu ya member yang paling aktif di Discord kali ya bisa iya, dibilang. Jadi aku kenal banyak member Aceh, sampai sekarang juga masih banyak yang ngobrol dan
Ya mereka udah grow semua, portonya mereka beneran sukses gitu. Oke. Mungkin kalau emang ada yang rugi pun ya pasti ada lah ya. Iya pasti ada yang Pasti rugi. ada, cuman ya misal berapa lah, 100 orang dari belasan ribu orang gitu. Iya iya. Tapi kenapa kesannya banyak yang rugi, karena ya 100 orang ini berisiknya minta ampun gitu. Oke. Ya kan keluar sana sini keluar sana sini. Tapi Oke. ya kalau yang belasan ribunya itu ya yang udah profit ya santai-santai aja, diem gitu kan. Oke, atau biasanya jadi influencer? Ya itu ada juga banyak Banyak? banyak yang jadi influencer, Ya, ini murid gue Aceh. pengen lu kasih gambaran landscape deh, karena teman-teman banyak yang nggak paham kan. Kripto kan baru populer ketika gua sama Bro Kakak Mhm, bikin bener. keluarin di sini kan. Nah, seberapa banyak menurut lu influencer yang sebenarnya aslinya member Aceh? Karena kan kalau gua ada datanya kan. Kayak hampir semua deh, Kalau banyak kalau lu banget. kan berarti yang di dalam komunitas nih, lu yang emang kayak di Bandung lu bikin acara, lu Yes. datengin acara-acaranya. Berapa banyak Kalau influencer yang kripto yang lu tahu tuh member Aceh sebenarnya? banyak, kayaknya hampir semua sih kayaknya. Hampir Hampir semua. semua, ada yang udah beli McLaren lah, banyak ya. Oke, Ada itu. Aku tahu ada. itu dia member Aceh itu. Oke. Karena lu di dalam, lu aktif kan dulu kan? Di Aktif, komunitasnya paling aktif. yes. Jadi aku kenal banyak gitu. Oke. Nah, kalau angkatan lu itu berarti lu yang dari 2023, ya kan? Yes, 2023. Berarti berapa lama tuh lu belajar sampai lu dapat kayak ilmunya klik itu berapa lama lu belajar? Sampai bisa profitable lah ya, Bisa profitable. 6 bulan lah. 6 bulan tuh akhirnya lu setelah lu ibaratnya itu siksaan lah ya ribuan jam ya lu belajar Iya itu ya? iya. Itu sampai tipes waktu itu, Lu sampai tipes belajar? tipes. Karena waktu itu juga mungkin karena kecapean, waktu itu ada lomba sekolah kan 17-an, Iya, harus tarik tambang segala macam. iya. Dengan kondisi aku cuma tidur 5 jam, 4 jam Betul. gara-gara nonton modul belajar, gitu. Apakah tanpa belajar di Aceh ini lu cuman kan orang bilang banyak, "Oh, trading itu di YouTube banyak yang gratis." Lu bisa nggak trading kayak sekarang kalau tanpa lu belajar di Aceh? Enggak sih, nggak mungkin ya kayaknya. Lu pernah nyari belum tadi ya di YouTube yang Pernah gratis? pernah. Aku awal-awal sebelum join Aceh pas lagi yang forex sama saham tuh aku belajar di YouTube. Oke, Ada sih, cuman kan kurikulumnya kayak nggak tertata, nggak tahu harus belajar apa dulu. Itu oke, kayak cuma kulit-kulit luar doang lah. oke. Karena gue liat banyak nih misalnya orang kayak berisik gitu kan bilang, "Oh, Aceh ini nggak bagus," tapi settingan chartnya tuh sama Kakak tuh sama. Karena dia yang Oh, ciptain itu di Indonesia, oke. Yang ya kan? mana tuh? Semuanya stokastik ya semuanya itu kan Oh ya. dia itu kan stylenya dia Mhm. tadinya. Itu kan gua nggak pernah lihat tuh ada yang nge-charting kayak gitu di Indonesia sebelum Iya sih. si Kakak muncul. Jadi sebenarnya banyak kan yang pakai emang dia yang copy paste dia punya style tuh banyak Sampai banget. sekarang influencer juga pakai hampir punya dia semua sebenarnya. Chartnya punya dia kan. Iya, Iya. indikatornya semua sama. Oke. Mhm. Lu itu ngerasa, oke ini gua udah mulai pede untuk bikin duit sendiri kan awal kan yang kayak render itu kan banyak yang dari Aceh Iya. juga kan. Nah, Mhm. akhirnya lu belajar ketemu style sendiri. Lu lebih sukanya kayak swing kah? Lu lebih suka investasi long term yang kayak gua atau lu yang kayak si Kakak lebih suka daily? Intraday. Daily ya. Lu akhirnya ketemu style intraday? Yes, kalau aku swing tuh nggak tahu kenapa kayak at the end nggak kena TP. Mungkin kejauhan atau apa, nggak tahu lah, nggak ngerti lah. At the end aku udah tahu ya style aku yang paling oke itu yang day trading. Lu bener-bener day to day trader berarti? Day to day, walaupun nggak tiap hari lah, nggak tiap Oke. hari. Kalau misalnya hari ini ada setup belum kena TP, ya mungkin 3 hari kemudian kena TP ya berarti selama 3 hari itu ya mungkin nggak ada nggak masuk dulu gitu, nggak Iya. entry lagi. Jadi lu bener-bener cari yang kira-kira conviction tinggi baru lu masuk? Yap, bener. Oke. Itu kalau misalnya day to day itu win rate lu bisa berapa? Dengan RR berapa? Waktu itu paling tinggi 88% ya. Lu bisa sampai 88%? 80 paling tinggi, Oke. Tapi kan beda-beda lah tiap Cuman bulan. kan itu kan size lu lebih kecil kan relatif? Mhm, Oke. iya. RR yang lu ambil berapa biasanya? Minimal 1/3. Aku tuh mungkin orang rada perfeksionis ya, aku nggak pernah ambil trade di bawah 1/3. Kenapa? Karena emang diajarinnya gitu dari dulu. Oke. Sama Bro Kakak emang diajarin kayak gitu. Oke, jadi lu bener-bener ngikutin dia punya plek-ketiplek, lu copycat lah ibaratnya ya? Yes, ya copycat sampai akhirnya ya nemu style sendiri. Ketemu style sendiri. Iya. Itu uangnya akhirnya lu lebih prefer lu compound Mhm. atau gimana? Uang Yang dari lu trade-nya. iya, dari trade lu compound atau gimana? Jadi tiap bulan tuh aku dari balancing portonya. Oke. Jadi aku trade, aku cuan misal 500 juta. Iya. Itu aku ada sebagian buat di compound, tapi Iya. sebagian masukin Bitcoin. Oke, jadi ada yang lu compounding di Bitcoin juga ya? Ya dimasukin aja, beli spot aja, diemin gitu. Oke, terus suka beli-beli jam juga sekarang lu berarti? Waduh, Wah, iya. lu bergaya nih Ya kan? self reward dikit lah. Murid-murid Aceh ini udah banyak ya. Jadi rata-rata tuh unik sih, karena waktu itu kan kita pernah bikin kompetisi. Kita pernah bikin kompetisi namanya The Trader, ingat nggak? Oh iya ya, Ada 5 orang, yang menang kan lu sebenarnya. 9 sebenarnya. Oh 9 ya? 9 waktu itu. Oke, yang menang lu kan? Iya. Return lu berapa waktu itu? 6,5x, $1.000 tuh jadi 6.500 ya. Iya, kan ada yang sekarang tuh jadi influencer juga tuh. Ya ada. Nah itu sebenarnya menang atau enggak? Enggak, gue yang menang sebetulnya. Oke. Iya sebetulnya. Ini real beneran, ini pemenang aslinya ya. Jadi The Trader tuh yang menang tuh Sander gitu. Iya. Cuman ya di luar ada yang bilang oh yang menang yang lain gitu kan. Ya self claim sendiri lah dia. Oke. Iya.
Tanggapan lu apa tuh? Kalau orang tuh misalnya suka self claim sendiri segala macam gitu, gimana menurut lo? Atau mungkin ya nggak pernah ngerasa kayak, oh dia ilmunya semua belajar dari Aceh gitu. Mhm. Kan banyak. Karena influencer yang lu bilang tadi yang kayak ada yang beli McLaren lah, ada apa, Iya. itu kan sebenarnya semuanya member. Iya. Gimana tanggapan lu? Iya, tapi sekarang banyak kan mereka jelek-jelekin Aceh ya. Oke, Jadi padahal kayak ilmunya belajar di Aceh. kayak kacang lupa kulitnya bisa dibilang. Oke. Kalau kayak aku pribadi ya, aku jelekin Aceh apakah pernah ya? Enggak, paling cuman buat hook konten. Aku pernah Oke. bilang kan, akademi kripto kelas paling sampah, aku Iya. bilang gitu. Itu buat hook konten, tapi isinya bagus, Oke. gitu. Tapi kalau yang lain benar-benar nyindir lah, ada yang bilang diskusi satu arah lah. Iya. Padahal sekarang udah 2 arah juga kan Iya. sebenarnya. Banyak anak-anak muda yang gue lihat sekarang takut untuk ibaratnya masuk ke dunia kripto karena beresiko. Nah, itu saran lu apa untuk mereka nih? Yang anak-anak muda yang mungkin kayak Anak lu muda mungkin ya. umur 19 tahun takut, skeptis mau masuk kripto. Itu tanggapan lu apa? Di sini di underline anak muda. Iya. Anak muda tuh ya kita harus ambil resiko lah. Iya. Karena nothing tulus, kita masih muda, kita belum ada tanggung jawab ya. Kalau misalnya kayak udah jadi orang tua ya kan ada tanggung Iya. jawab buat jaga anak lah segala macam ya. Kalau kita ya masih dibiayain orang tua awal-awal ya, masuk aja gitu loh. Tapi ya jangan sampai ya kalian maksa, misal kalian punya uang pas-pasan atau orang tua kalian ya penghasilan pas-pasan ya kalian malah pinjol, itu kan gak wise juga kayak gitu. Iya, karena menurut gua anak muda tuh justru ada benefit-nya dibanding orang yang mungkin seperti gua ya. Anak muda tuh nothing tulus ya kan, lu kan nothing tulus. Bener, Ketika lu mama lu tuh pedagang di pasar, lu nothing tulus gitu loh. yes. Either lu make it di sini atau lu nggak make it di sini gitu kan. Mhm. Jadi justru itu kalau menurut gua ya itu sebagai benefit juga untuk anak-anak muda. Jadi menurut lu nggak apa-apa anak muda untuk coba mulai aja? Justru harus sih, harus berani nyoba lah, harus berani lah kalau bisa dibilang anak muda tuh. Kalau lu bisa kasih saran ya ke diri lu yang mungkin awal-awal trading sebelum lu kenal Aceh kan masih berantakan nih. Mhm, Saran lu apa nih untuk saran ya? anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang tuh masih belum ketemu style-nya? Saran lu apa untuk anak-anak muda itu? Ya, terus curious lah, be curious. Belajar terus, dengan ada rasa penasaran ya, kalian bisa belajar terus dan akhirnya kalian pasti nemuin sendiri gitu kan. Kayak sekolah lah bisa dibilang. Kan diajarin ada geografi, sosiologi, dan lain-lain yang sebenarnya kesannya kayak gak guna gitu. Tapi itu kan at the end bisa, apa ya, bisa mengetahui lah, kalian tuh bisa tahu ya passion kalian apa, bakat kalian di mana. Ya at the end ya kayak trading style kalian apa gitu kalau misalnya kalian udah belajar menyeluruh gitu. Apa artinya kebebasan finansial buat lu? Kan ibaratnya lu masuk ke dunia market lu pengen jadi orang kaya, gitu Iya. kan. Sekarang ya bisa dibilang lu udah bisa konsisten gitu kan profit. Mhm. Ya di atas rata-rata anak usia lu lah pastinya, itu kan punya uang. Apa artinya buat lu? Lu kenapa lu mau jadi kaya? Arti kebebasan finansial tuh buat lu apa? Karena itu yang gue bikin. Jadi ketika gue lihat ada orang seperti lu, itu ngingetin gue ke diri gue sendiri gitu. Ketika gue dulu, gue bikin janji di mana gue tuh pengen semua orang bisa bebas finansial kan. Mhm. Ketika gue ngeliat anak kayak lu kan dari ibaratnya bukan dari Jakarta lagi, dari luar. Iya. Datang ke sini, terus lu emang punya semangat yang lu pengen bisa ngubah hidup lu, pengen bisa ngubah hidup orang tua lu. Apa artinya buat lu kebebasan finansial? Kebebasan finansial yang penting bisa bermanfaat bagi orang sih. Karena aku juga terinspirasi dari Ko Timothy yang bagi beras lah tiap hari Jumat. Lu bagi beras tiap Jumat? Aku nggak tiap Jumat sih, aku Ya, tiap bulan. oke, Tiap bulan rutin, tapi bulan ini belum karena kan lagi oke, sibuk lah. oke, Tapi bulan-bulan kemarin ya bertonton beras udah dibagiin. oke. Soon mungkin sekolah kita ikut aja gitu, ikut Ko Oke, mau Timothy ikut gitu. nih, anak ini Iya. Iya. songong nih sekarang ya. Sekarang oke, kita gas nanti ya. Oke, Jadi gua ada lagi bangun satu lagi kan yang di Sumba. Oke. oke. Ikut lu ya berarti ya? Ikut. Ikut? Yes. Ah, nih. Lu ikut sumbang ya? Yes. Oke. Jadi dia mau ikut juga nanti untuk sekolah ya. Jadi gue tuh emang misinya sama karena gue pengen bikin yang kan dana abadi kan yang gue bikin. Ujungnya apa? Ya setelah misalnya gue jadi bilioner, gue capai apa yang gue mau ya pengen gue bagiin semua. Ya dan gue harap ya anak-anak yang lain, at least kalau belajar dari gue ya, gue mau ngikutin langkah yang sama. Karena kalau banyak orang kayak dia, itu menurut gue dunia itu akan sedikit lebih baik. Jadi, tapi mindsetnya dari mana? Mindset punya, oke gue pengen jadi bermanfaat untuk orang tuh dari mana? Mostly dari Koko sih, karena emang salah satu figur yang benar-benar ngubah tuh ya Koko, bener, Oke. bener-bener Target lu ke depan mau jadi apa? Lu kan udah punya berapa? Belasan M kali ya sekarang ya? Udah bergaya beli jam begini. 20 sih. Apa? 20 lah, 20 dikit, atas dikit lah. Tapi kan banyak yang ngaku-ngaku udah punya 20 M segala macam, bener nggak tuh? Nah itu kurang tahu lah. kan belum lihat secara pasti ya kan. Oke, oke. Iya. Jadi target lu mau ke puluhan berarti ya? Untuk duit? Enggak, target sampai lifetime ya. Aku dari dulu emang dari kecil ya emang karena aku suka ngitung duit ya. Nggak tahu kenapa, emang aneh aja suka ngitung duit. Udah liatin ya harga dolar gimana dari kecil. Ya aku dari dulu ya yang bisa dibilang kayak angka tertinggi aku tahu tuh triliun dulu tuh. Oke. Dan waktu itu ya $1 billion itu 15 T. Ya.
Dari dulu tuh aku punya mimpi, aku pengen punya 15T minimal. Lu kalau misalnya umur sekarang ya, lu punya belasan M, lu compound konsisten, misalnya lu nggak terlalu agresif ya. Mhm. Lu bisa 20-30% per tahun. Itu lu bisa nyampe mungkin ya, udah pasti nyampe karena lu umur tuh 19 tahun kan, kecuali lu mati muda ya, amit-amit Wah, gitu kan. janganlah. Tapi kalau Iya. lu compound sampai umur 55, 60 itu menurut gua sih pasti kejadian. Nah, ini teman-teman yang banyak nggak paham. Keajaiban dunia ke-8 tuh compound interest gitu. Yap. Jadi ketika kita di financial market, itu kita bisa compounding ya kan. Ketika lu bisa nanti naik ibaratnya sampai puluhan miliar, apalagi lu ntar lebih muda lagi kan, berarti lu umur 21 harusnya. Lu berapa sih umurnya? 19. Ini anak masih 19 tahun gitu kan, punya duit belasan miliar, mungkin bisa nanti ketika lu udah ibaratnya umur 20, 21, harusnya 20-an miliar ya. Mhm. 22, 23, 24, 25, lu bisa ikut trajektori gua gitu. Di mana lu bisa compound capital lu, terus udah lu nggak usah ngapa-ngapain, tinggal bener-bener fokus 100% di market aja. Oke. Nah mungkin ya yang gue pesan sama lu adalah ketika lu berhasil punya uang, jangan jadi orang yang ibaratnya merasa tinggi, karena itu kesalahan yang gue bikin. Itu kesalahan yang gue bikin ketika gue di usia lu. Gue umur lu tuh punya karyawan hampir 100 waktu itu. Ini masih ada yang sampai 100 sampai sekarang nih, hebat nih Alfian nih kan. Iya. Jadi kesalahan gue adalah uang gue naik nih, Mhm. tapi ego gue juga naik. Nah gue nggak pengen lu seperti itu. Jadi ketika uang lu naik, ego lu harus turun justru. Gitu. Oke, iya. Karena gue liat udah ada nih yang murid-murid yang lain baru punya duit sedikit sebenarnya. Egonya udah bilang dia triliuner gitu kan. Ngawur itu. Oh iya, Iya. tahu. Padahal yang menang trader lu, yang lebih jago sebenarnya lu gitu. Jadi keep kayak gini ya, keep being humble, sukses terus, dan ya gue harap lu bisa bikin banyak impact ke depannya. Ini udah janji bikin sekolah nih buat Age. Iya. Thank you Sander. Oke, thank you kok.